Marhaban lakum, ohachiwa minasan. Ya, akhirnya video ini bisa dilanjut karena Tenseiken juga udah tayang di hari Rabu kemarin secara legal di BS Station. Dan sepertinya karena itu traffic video ini akan naik, jadi akan gue lanjut. Yaudah, langsung aja kita mulai. Setelah berhasil menusuk dan menghancurkan kristal yang ada di dalam tubuh iblis, Master perlahan mulai retak dan kehilangan bentuknya karena kehabisan mana. Bilah pedang Master patah dan Fran berteriak dengan sangat keras. Fran segera berlari, kemudian memeluk Master sambil menangis dengan keras. Setelah momen sedih itu, ternyata Master malah menikmati kristal dari tubuh iblis dengan wajah mesumnya. Fran kesal dan berusaha mematahkan Master. Di sisi lain, Gyoho kaget karena iblis yang dia panggil bisa dikalahkan. Kemudian dia mendengar suara dari Dungeon Core dan ingin memanggil monster baru. Ketika Gyoho ingin menyentuh Dungeon Core, Fran sudah berada di belakangnya dengan membawa dua pedang dan mengakhiri dengan kata yang cukup keren, kayak Kamen Rider. Gyoho ketakutan dan menunjukkan gelang yang bisa menghidupkan kembali dirinya jika dibunuh. Tanpa banyak bicara, Fran segera memotong tangan Gyoho dan mengucapkan terima kasih. Sopan sekali anak satu ini. Belum sempat dibunuh, Gyoho sudah mati karena ketakutan. Tiba-tiba muncul suara aneh dan Dungeon Core mati kehilangan energinya. Pasukan yang dipimpin Donaldron kemudian muncul dan menghampiri Fran. Mereka kaget karena ada mayat iblis yang merupakan monster tingkat B. Donaldron segera menghampiri Fran karena merasa khawatir padanya. Setelah itu Donaldron mencengkram kepala Fran dan mengangkatnya tinggi-tinggi untuk menceramahinya. Kemudian mereka semua kembali ke kota. Setelah penaklukan dungeon, level Fran naik dari level 12 ke level 25. Kemampuan Master juga meningkat dan dia banyak mendapatkan Evo Point. Master mencoba berdiskusi dengan Fran untuk skill yang akan ditingkatkan dengan Evo Point. Tapi Fran sudah tidak bernyawa setelah diceramahi oleh Donaldron. Master kemudian mengalihkan pembicaraan kepada makanan, dan kemudian bertanya kembali tentang skill yang akan ditingkatkan. Mereka meningkatkan semua skill yang terkait dengan kemampuan berpedang, dan skill-skill itu berevolusi. Selain itu muncul juga skill baru yang bernama Sport Attribute, karena dua skill sebelumnya sudah berevolusi. Master juga mendapat banyak peningkatan setelah menyerap kristal milik Greater Demon. Master mempelajari ilmu hitam dan ilmu kegelapan. Sayangnya bukan ilmu merah. Master juga mendapat unique skill milik iblis, yaitu skill taker yang bisa mengambil skill lawan dengan kemungkinan 50%. Master meningkatkan skill itu ke level maksimum, dan presentasi keberhasilannya meningkat menjadi 100%. Meskipun cooldownnya juga meningkat menjadi 18 hari. Fran kemudian menemui Klim. Mereka mendiskusikan terkait iblis di dungeon tersebut. Klim tidak menyangka akan ada monster tingkat B di sana. Meskipun tidak melapor kepada pasukan terlebih dahulu jika ada monster squad itu, syukurnya Fran bisa mengalahkan iblis itu, jadi Klim tidak akan bertanya lebih jauh. Kemudian Klim bertanya terkait kristal mana si iblis. Kristal mana untuk monster squad itu bisa laku mahal dan banyak wilayah yang menginginkannya. Sehingga muncul pertanyaan dari orang-orang terkait kristal itu. Fran hanya menjawab kalau kristalnya hancur dan menghilang setelah berhasil membunuh iblis. Klim kurang yakin, tapi karena para roh tidak bertindak aneh, berarti Fran berkata jujur. Setelah pembicaraan itu, muncul pejabat korup yang menyelonong masuk dan mengatakan kalau Fran berbohong. Sepertinya orang ini gila jabatan karena merasa kesal ketika Fran tidak mengenalinya. Dia mengenalkan diri sebagai August Aslan, wakil kapten kesatria Alessa. Dia adalah orang yang menolak membantu penaklukan dungeon saat Fran berdiskusi dengan Mbak Nel. Auguste atau si Agus ini katanya punya unique skill untuk mengetahui kebohongan seseorang. Klim menanyakan dasar bagaimana Fran berbohong. Agus menjelaskan kalau Fran menyembunyikan mana kristal itu. Kemudian Fran menjawab dia tidak menyimpannya. Tapi si Agus tetap ngotot. Master merasa aneh dengan perilaku si Agus. Kemudian dia menilai skill-skill yang dimiliki Agus. Skill Agus pada intinya bukan melihat apakah orang berkata benar atau bohong, tapi skill dia menciptakan kebohongan itu sendiri dengan cara menuduh orang lain dan membuat tuduhan itu menjadi kenyataan. Jadi dengan menekankan bahwa dia punya skill membaca kebohongan akan menimbulkan beban psikologi kepada targetnya, sehingga dia bisa mengadili orang lain baik orang itu jujur ataupun berbohong. Agus kemudian menyarankan agar Fran dibawa olehnya, tapi Klim memberitahu kepada Agus kalau Fran bukan petualang biasa karena dia bisa mengalahkan Greater Demon sendirian. Agus panik seketika dan mengubah tawarannya untuk mengambil material Greater Demon saja. Klim tentu saja menolak, karena material sudah diserahkan oleh Fran kepada guild. Apalagi Agus dari awal tidak mau berpartisipasi dalam penaklukan, tapi tiba-tiba pengen minta jatah. Agus beralasan kalau para kesatria tidak bisa dimobilisasi seenaknya, padahal yang belum pasti. Klim makin kesal, karena para petualang sudah mempertaruhkan nyawanya.
Selain itu, kapten para kesatria yaitu si Ulus nggak mungkin nolak berpartisipasi dalam penaklukan, kecuali si Agus ini ada main di belakang. Agus nggak terima dan bawa-bawa jabatan dan nama bapaknya. Di tengah konfrontasi antara Klim dan Agus, Fran mengeluarkan tanduk goblin dan membaginya kepada Agus. Si Agus makin kesal karena dia merasa diejek oleh Fran. Fran terpancing emosi dan berniat membunuh si Agus. Master menenangkan Fran karena akan terjadi masalah jika Fran membunuh seorang bangsawan. Master menyarankan untuk menggunakan skill Taker kepada Agus dan mengambil skill Truth by Falsehood milik Agus, yang sangat dia banggakan. Karena tidak ada efek samping, Fran hanya tersenyum sambil melihat Agus yang kebingungan. Fran kemudian menguji Agus dengan membuat kebohongan kecil. Agus yang sudah tidak punya skill unik, terputus kata-katanya dan tidak bisa menjawab. Fran memprovokasi Agus untuk menjawab, namun Agus stres sendiri dan pergi meninggalkan ruangan Guild Master. Klim meminta maaf karena kegaduhan yang dibuat oleh Agus. Agus itu orang yang selalu menggunakan uang untuk meraih sesuatu. Meskipun dia sudah level 30, tapi levelnya itu bukan berasal dari kemampuannya. Agus selalu menggunakan para ksatria dan tentara bayaran untuk bertarung mewakilinya. Jadi si Agus ini cuma nebeng XP sama partinya. Walaupun si Agus sudah jelas-jelas nggak guna, mereka nggak bisa melakukan apa-apa terhadapnya, karena dia masih seorang bangsawan dan anak dari pemerintah kota. Feodal sekali masyarakatnya ya. Klim kemudian menyuruh Fran untuk ke tempat resepsionis untuk meningkatkan ranknya. Fran akan loncat dari rank F ke rank D karena berhasil mengalahkan monster tingkat B. Sejujurnya, Klim ingin meningkatkan Fran ke rank yang lebih tinggi, tapi khawatir akan ada kecemburuan dari banyak orang karena kenaikan yang terlalu cepat. Fran kemudian meninggalkan Klim dengan cukup anggun. Si Klim kemudian terpukau apakah dia punya rasa kepada Fran. Waduh, bahaya. Di meja resepsionis, Nel meresmikan kenaikan rank Fran dan memberikan hadiah dari misi kepadanya. Sekarang Fran udah gak kaget lagi ketika mendapat uang banyak. Petualang lain kemudian menghampiri Fran dan mengucapkan selamat kepadanya karena telah naik ke rank D. Semua orang akrab dengan Fran dan mulai mendekatinya. Master jadi seperti seorang ayah yang khawatir dengan anaknya terjerumus alkohol. Kemudian Fran mentraktir semua orang dan berpesta bersama. Setelah pesta, Fran tertidur pulas dan mengigau kalau Master rasanya gurih. Master bingung sendiri dan akan membuat karya untuk Fran di besok harinya. Ya oke, abis ini arc baru guys, jadi gue stop dulu ya. Syukran adaku marotan ukhro fi video azali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.